Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak, pagi ini seperti yang disampaikan oleh protokol, sebenarnya jadwalnya adalah hari Sabtu saya mengisi. Sabtu itu setiap minggu kelima. Dan materinya sebagaimana yang ditetapkan oleh pengurus dalam hal ini MT, itu adalah tentang tafsir Quran, Bapak. Jadi tafsir Quran itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk menjelaskan, menerangkan maksud dari firman Allah sepanjang kemampuan manusia. Jadi tafsir itu adalah merupakan hasil dari pemahaman manusia. Sedangkan Al-Quran produk dari Allah, tafsir produk manusia. Dan dalam menafsir tentu ada ya ilmunya, ada tata cara, metode dan sebagainya. Ibu dapat sekalian, menafsirkan Quran itu sama saja kita menyelam ke dalam lautan. Kira-kira kalau nyelam dalam lautan itu kan berat, itu luas sekali kan. Ya, karena itu perlu kita kapling-kapling lah. Tidak mungkin kita akan menafsirkan Quran ya secara keseluruhan dalam kesempatan ceramah yang sekali sebulan ini. Oleh karena itu kita kapling-kapling Bapak sekalian, karena memang Al-Quran itu berisi materi yang cukup luas, pedoman petunjuk yang cukup luas. Seluruh lini kehidupan ada di situ. Contoh misalnya masalah akidah saja. Itu masalah akidah ada tentang malaikat, ayat-ayat tentang malaikat, ayat-ayat tentang sifat Allah misalnya. Ayat-ayat tentang nabi aja banyak, 25 rasul kan? Kalau kita membahas para nabi dan rasul banyak juga ayatnya itu. Tentang apa lagi misalnya, Bu? Tentang ibadah banyak, tentang salat ada, tentang zikir, tentang doa. Ayat-ayat tentang haji, tentang puasa. Jadi kita pilih-pilih aja bos sekalian. Makanya untuk mengisi kuliah subuh kita ini, tafsir Qur'annya itu kita pilih aja lah ayat-ayat ibadah dulu ya. Ayat-ayat ibadah. Ya misalnya kalau pagi ini kita akan coba menerangkan ayat ibadah berkenaan dengan ibadah sholat. Yaitu surah An-Nisa ayat 101, 102 dan 103. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salawat in kiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Wa iza kuntum fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minkum faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khuzu aslihatuhum wa iza sajadu falyakunu min waraikum wal ya'ti ta'ifatun ukhra lam yusalli falyusallihu ma'aka wal ya'khuzu hisrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtina'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahida wala junaha alaikum in kana bikum azam min matarin aw kuntum marada an tat'addu aslihatakum wa khuzu hisrahum innallaha a'adda lil kafirina azaban alima. Wa iza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa izat ma'nantum wa aqimus salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak sekalian, ayatnya cukup panjang, ada 3 ayat. Ayat pertama itu mengenai salat qasar, salat yang dipendek. Kemudian ayat yang kedua 102 itu adalah mengenai salat khauf, salat dalam keadaan perang. Dan ayat yang ketiga itu isinya tentang perintah zikir setelah salat dan penjelasan tentang sholat 5 waktu. Yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, masalah sholat kasar. Dalam ayat itu dijelaskan
bahwa kita umat Islam mengenai ibadah sholat itu boleh dipendekkan atau dikosar, ya kalau seandainya kita dalam keadaan di dalam perjalanan. Jadi ini rukhsah keringanan yang diberikan bagi kita dalam melaksanakan sholat. Apabila kita berada dalam perjalanan, maka kita dibolehkan untuk memendekkan sholat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Yang 4 rakaat kita pendekkan jadi 2 rakaat. Dan sholat subuh tidak dikasar lagi. Begitu juga sholat maghrib tidak dikasar. Jadi yang 3 ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di dalam ayat disebutkan wa in kiftun, ya, ayaftinul ladzina kafaru, kan gitu. Jika kamu takut, ya, diserang oleh orang kafir. Jadi dalam ayat ada disebutkan masalah alasan atau ilat. Memendekkan itu, perjalanan itu, ada ketakutan kalau nanti dalam perjalanan itu kita diserang oleh orang kafir. Ibu dan jamaah sekalian, sebenarnya ungkapan ayat ini mengenai rasa takut itu sebenarnya menerangkan tentang, yaitu kondisi umat Islam pada waktu ayat itu turun. Kondisi situasi yang mendominasi waktu itu adalah umat Islam pada awal Islam datang sampai juga setelah hijrah masih itu. Ya, mungkin terakhirnya nanti itu adalah ketika sudah terjadi Fathul Makkah. Ketika kota Makkah sudah dilakukan. Nah, sebelum masa itu, maksud kalian, itu umat Islam selalu diliputi ketakutan. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam belum kuat. Ya, masih lemah. Jadi awal Islam sampai nanti hijrah itu masih, sehingga secara umum beliau dikatakan umat Islam pada waktu itu tidak ada atau sangat jarang untuk melaksanakan perjalanan keluar. Ya. Karena takut nanti umat Islam ini diserang oleh orang kafir. Jadi itu kondisi waktu itu sekalian. Makanya ayat ini menyebutkan kata-kata wa in khiftum ayaftinukumul ladzina kafaru. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi seperti ada syarat begitu ya. Tapi di dalam penjelasan tafsir, sesungguhnya itu ya ada penjelasan mengenai mantuk dan mahum dari ayat ini. Kalau mantuknya hilang, tidak ada, maka ayat itu atau nas itu juga berarti tidak memiliki mafhum gitu. Jadi kalau mantuknya hilang, mafhumnya juga hilang. Maksudnya kira-kira begini, Bu. Kalau seandainya tidak ada rasa takut, apa masih dibolehkan untuk melaksanakan sholat qasar? Gitu. Jadi berdasarkan kaidah tadi, kalau mantuknya hilang, rasa takutnya nggak ada, maka mafhumnya juga tidak ada. Artinya, kalaupun rasa takut itu sudah hilang, maka tetap ada kebolehan untuk mengkasar sholat. Jadi adanya disebutkan dalam ayat itu syarat tentang takut diserang orang kafir itu adalah untuk menjelaskan tentang yaitu kondisi di awal Islam tadi. Kemudian di dalam hadis juga ini dikuatkan, dijelaskan di dalam hadis tentang masalah ini, yaitu seorang sahabat pernah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ini ada firman Allah yang menyebutkan tentang ya sholat ini tidak ada kesalahan, tidak ada dosa bagimu untuk memendek sholat, untuk mengkasar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Bagaimana kalau jika takutnya hilang, kondisi sudah aman?" Maka jawab Umar, "Aku juga sebenarnya ya punya pertanyaan yang sama tentang itu. Lalu aku pernah bertanyakan itu kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana masalah ini?" Jawab Rasul, "Sesungguhnya sholat kasar itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kamu. Maka ambillah sedekah itu." Jadi artinya buat sekalian, ayat di sini menegaskan ada apa tidak kondisi aman tak aman waktu kita dalam perjalanan itu yang tetap dibolehkan melaksanakan sholat kasar. Hadis diriwayatkan oleh yaitu Tirmizi dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Nasai dan Tirmizi juga itu diterangkan begini, kira-kira isinya, kami pernah sholat dua rakaat gitu bersama Rasulullah di tempat antara kota Mekah dan kota Madinah. Jadi tempatnya nggak disebutkan, cuma lokasinya ya antara kota Mekah dan kota Madinah. Jadi kami sahabat pernah sholat dua rakaat bersama Rasulullah ya. Padahal waktu itu kami dalam kondisi aman, tidak ada merasa takut. Jadi hadis ini juga menegaskan bahwa
sholat kasar itu boleh walaupun tidak dalam perjalanan yang menakutkan misalnya, karena diserang oleh musuh. Ibu-ibu dan sekalian, kenapa ini kita terangkan? Karena kalau tidak diterangkan penjelasan ayat ini, nanti kita pas membaca ayat ini, kita beranggapan berarti boleh kasar itu kalau perjalanan itu ada mengandung ketakutan terhadap orang kafir, musuh yang akan menyerang kita. Tidak. Jadi kita juga dengan adanya ini tidak ragu-ragu juga mengamalkan sholat kasar itu kalau kita dalam perjalanan. Dalam hadis tadi itu disebutkan 2 rakaat. Ini nampaknya ada situ tersirat Nabi di samping mengqasar juga menjamak. Nah, 2 rakaat itu kan ya di rakaat sholat zuhur dan sholat asar jamak. Kalau seandainya di jamaknya didahulukan, itu namanya jamak takdim ya. Misalnya zuhur, misalnya asar dikerjakan di waktu waktu zuhur, jamak takdim. Kalau sebaliknya, zuhurnya dilaksanakan waktu asar, itu kita sebut dengan jamak takhir. Nah, itu. Di dalam hadis kan ada, dalam hadis yang kita baca tadi ada disebutkan 2 rakaat, berarti Rasulullah di samping mengkasar juga menjamak. Nah, itu. Ibu dan jemaah sekalian, jadi dengan adanya sedekah Allah ini, sholat kasar ini dalam perjalanan, maka bisa kita ambil hikmah bahwa sholat itu sesungguhnya tidak boleh ditinggalkan, sekalipun dalam keadaan apapun gitu ya, tidak boleh ditinggalkan. Meskipun kita berada dalam suasana yang menakutkan, di suasana perang misalnya, musuh akan menyerang kita, tetap sholat wajib. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Makanya di dalam ayat, meskipun kita dalam perjalanan dan itu kondisi waktu itu musuh banyak yang ingin menyerang kita misalnya, tetap sholat dikerjakan. Sehingga kalau tidak bisa 4 rakaat diberikan kemudahan jadi 2 rakaat. Ini intinya adalah sholat tetap dikerjakan meskipun diberikan kemudahan. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini adalah ibadah yang mesti kita pertahankan dan perjuangkan sampai kita nanti menemui ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin gitu. Ayat terakhir surat Al-Hijr. Sembahlah, beribadah kepada Tuhanmu sampai nanti kamu menemui ajal gitu. Kemudian yang kedua yaitu ayat 102, yaitu masalah salat khauf. Salat khauf itu di sini dalam konteksnya ya sekalian, itu adalah salat yang dikerjakan dalam suasana perang. Salat ini dilaksanakan secara berjamaah, itu yang dijelaskan dalam ayat, yaitu secara berjamaah dalam kondisi perang tidak berkecamuk. Kalau perang lagi berkecamuk, lain lagi nanti hukum dan tata caranya. Tapi di dalam keadaan umat Islam lagi berperang dengan musuh dan waktu itu tidak lagi berkecamuk perang, itu tetap dilaksanakan salat secara berjamaah dengan tata cara yang disebutkan oleh tadi, satu kelompok ta'ifatum minhum. Jadi Nabi dalam ayat ini, iza kunta fihim, jika kamu berada di tengah-tengah mereka para sahabat, hendaklah satu kelompok berdiri di belakang kamu dan satu lagi kelompok lagi di belakang itu. Artinya ada 2 baris, ada 2 saf. Jadi dalam ayat dijelaskan bahwa saf pertama itu kalau sudah selesai sujud 1 rakaat pas berdiri, saf pertama itu baris pertama mundur ke belakang, kemudian baris kedua tadi maju ke depan melanjutkan sholat yang 1 rakaat lagi. Itu yang dimaksud dalam ayat. Kalau dalam hadis sekalian diperjelas lagi, yaitu hadis dari Abu Daud, Nasai dan Ahmad, dijelaskan begini. Di dalam hadis itu ada tambahan keterangan bahwa 2 saf tadi pada awalnya sama-sama mulai sholat dengan Nabi, sama-sama takbiratul ihram, sama-sama ikut ruku. Saf pertama dan saf kedua sama-sama ruku, tapi pas sujud, pas sujud baris keduanya tidak sujud, cuma baris pertama yang sujud. Dan di dalam melaksanakan sholat ini, itu baik baris pertama maupun baris kedua sama-sama diperintahkan untuk menyandang atau mengokang senjata. Jadi sholat dengan kondisi siaga gitu. Jadi hadis ini sama dengan ayat tadi, yaitu ketika baris pertama sujud, baris saf kedua itu tetap berdiri, berjaga-jaga. Selesai saf pertama untuk melaksanakan rakaat pertama, pas berdiri langsung
cengplisan tukar gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, walaupun ya yang satu sujud, yang satu berdiri, tapi itu adalah bentuk ya salat khauf yang diberikan Allah kepada kita. Walaupun yang pertama tidak, yang pertama sujud, yang kedua tidak, tapi kedua-dua saf itu sama-sama dalam suatu prosesi salat. Walaupun mereka tegak sambil nyandang senjata, tidak ikut sujud sebagaimana saf pertama, tapi mereka berada dalam keadaan salat. Jadi ini posisi, kondisi model salat yang Allah berikan, Allah tetapkan untuk kita siaga dalam keadaan suasana perang dengan musuh. Jadi sampai ke sini Allah mengatur masalah salat. Jadi prakteknya kalau kita baca sejarah itu Nabi menurut kabarnya ada 10 tempat pernah melakukan itu. Jadi di 10 medan perang kan gitu. Kita kan mungkin tahunya perang itu cuma yang besar-besar ya. Perang Badar, perang Khandaq, perang apa lagi Bu? Ya, perang Hud kan gitu. Tapi sebenarnya Nabi itu banyak ya perang-perang yang lain yang kecil-kecil itu. Jadi kalau ada 10 tempat menunjukkan banyak kan perang itu. Bahkan kalau menurut Ibnu Arabi, Nabi itu pernah 24 kali melaksanakan sholat khauf gitu. Ya mungkin kalau untuk kita sekarang sholat khauf ini tidak ada ya, karena kondisi perangnya tidak ada di sini. Tapi kalau seandainya nanti perangnya ada, maka ini bisa dipakai, bisa diberlakukan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hikmahnya dari ayat ini yaitu adalah mengenai sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu memang merupakan anjuran yang sangat ditekankan. Kalau ulama mengatakan sangat sunat muakkad, ya. Jadi kita bisa mengatakan apa sunat muakkad itu kira-kira setingkat di bawah wajib, ya, dan di atas sunat. Artinya kita lihat bahwa meskipun dalam suasana perang, Nabi dan para sahabat tetap sholat berjamaah. Kalau seandainya perang itu menjadi alasan boleh sholat sendiri-sendiri, mungkin Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah dengan sholat khauf tadi, dengan 2 saf, 1 saf ya ikut sujud, saf yang kedua berjaga-jaga, terus selesai 1 rakaat bergantian. Ya, kalau seandainya memang sholat berjamaah itu tidak penting, mungkin Allah tidak menurunkan ayat ini. Jadi dengan adanya ayat ini, dengan pelaksanaan sholat berjamaah dalam keadaan perang, ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu memang sangat ditekankan, sangat penting. Ya kalau diwajibkan, ya hukumnya bisa jadi masalah pula nanti, Pak. Ya, banyak juga umat Islam yang berdosa. Tapi sesungguhnya dari praktek Nabi itu sendiri menunjukkan bahwa sedapat mungkin jangan ditinggalkan. Nah, gitu. Nah, jadi ini Bapak sekalian, kita ukur-ukur kita sekarang ini tidak suasana perang. Apa alasan kita tidak mau ke masjid atau tidak bisa ke masjid? Tidak ada sebenarnya. Jadi kalaupun kita dalam keadaan sibuk, kita tinggalkan pekerjaan, lalu kita sholat berjamaah. Begitu sebenarnya yang dituntut dan dikehendaki oleh Islam dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ibu-ibu Bapak sekalian, kita pendek-pendek aja ya, singkat karena sebentar lagi ada takziah ya. Jadi yang ketiga, ayat yang terakhir yaitu 103, yaitu masalah perintah berzikir setelah sholat dan yaitu kewajiban sholat yang 5 waktu. Dalam ayat disebutkan yang Allah berfirman di situ mengatakan apabila kamu telah menunaikan sholat, fa iza qadaytumus shalah fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Ibu dan bapak sekalian, sholat yang dimaksud di dalam ayat ini itu kaitannya dengan 2 ayat sebelumnya. Jika kamu telah menyelesaikan sholat dalam keadaan sulit dan takut tadi, yaitu sholat apa tadi Bu? Yaitu dalam sholat dalam perjalanan dan sholat dalam suasana perang. Seandainya setelah selesai melaksanakan sholat tadi, sholat dalam keadaan darurat tadi, maka diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Pak, Ibu, zikir itu diperintahkan di setiap sholat kan? Tidak hanya sholat khauf kan? Nah, tidak. Tapi kenapa ada perintah khusus begini? Sebenarnya zikir setelah sholat itu diperintahkan setiap semua sholat kan? Nah, terutama sholat wajib. Tapi sekarang ada perintah untuk melaksanakan sholat, mengatakan zikir setelah sholat khauf. Ini maksudnya Ibu sekalian, mafhumnya nggak dipakai di sini. Maksudnya mafhum itu
kalau tidak sholat setelah khauf tidak zikir, enggak. Mafhumnya agak berlaku di sini. Tapi ayat ini menurut Ibnu Katsir mirip dengan ayat yang melarang membunuh di bulan haram. Janganlah kamu membunuh di bulan-bulan haram. Nah, gitu. Ibu dan Bapak, membunuh itu kan haram di semua bulan, enggak? Enggak, ya kan? Jadi kalau dimahumkan, diambil pemaham tersirat dari ayat itu, mahfumnya, janganlah kamu membunuh di bulan-bulan haram, berarti di luar bulan haram boleh membunuh, kan begitu. Nah, itu termasuk merupakan tafsir yang salah kaprah. Jadi mahfum enggak berlaku di situ. Lalu apa maksud ayat itu? Jangan kamu membunuh di bulan-bulan haram, atau zikirlah kamu setelah melaksanakan sholat khauf, berzikirlah kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam rangka untuk menegaskan dan menekankan. Jadi zikir setelah sholat khauf itu sangat ditekankan. Membunuh di bulan-bulan haram sangat terlarang. Yang sebenarnya membunuh di bulan apa saja tetap dilarang, tapi adanya perintah khusus membunuh di bulan haram menunjukkan bahwa ya, membunuh di bulan haram itu sangat terlarang. Begitu juga dengan zikir tadi. Zikir setelah sholat khauf, sholat dalam perjalanan, dan sholat perang tadi, maka itu lebih ditekankan untuk tidak berzikir. Itu yang disebutkan oleh penjelasan Ibnu Katsir bahwa sholat dalam situasi darurat itu alasannya kenapa diperintahkan zikir. Karena sholat dalam situasi darurat itu tadi, apakah itu sholat dalam perjalanan atau dalam perang, itu karena sholatnya itu banyak dimudahkan, diringankan. Yang tadi 4 rakaat jadikan 2. Jadi banyak rukun syarat yang dipangkas. Jadi untuk imbangannya maka ditekankan untuk berzikir setelah sholat itu. Jadi kenapa diperintahkan secara khusus berzikir di situ? Karena dalam pelaksanaan sholat khauf, sholat dalam perjalanan tadi banyak rukun dan syarat yang dipangkas. Jadi untuk mengimbangi dan menyempurnakan ibadah, lengkapi ibadah kita tentang sholat itu, diperintahkanlah berzikir di sana. Itu kalau menurut Ibnu Katsir. Kalau menurut Ibnu Quraisy, sekalian, adanya perintah itu menunjukkan bahwa apapun situasi dan segawat apapun kondisi, zikir kepada Allah jangan sampai dilupakan. Jadi mentang-mentang kita dalam takut, dalam keadaan justru sebaliknya harus kita banyak ingat Allah, gitu. Biar kita kuat, biar kita tenang, gitu. Jadi kadang-kadang orang dalam keadaan susah lupa dengan Tuhan, gitu. Kalau sekarang ayat memerintahkan justru sebaliknya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi zikir setelah sholat itu dalam situasi normal dilakukan dalam keadaan duduk, tidak? Kalau dalam sholat normal, sholat sehari-hari 5 waktu ini kita berzikirnya dalam situasi duduk. Kalau dalam ayat ini, zikir setelah sholat darurat itu tadi disebutkan cara kita berzikir itu ada 3: qiyam, qu'ud, wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Maknanya adalah Ibu sekalian, di semua kondisi, di semua situasi, di semua keadaan. Kenapa? Karena 3 ini merupakan simbol dari aktivitas manusia. Apapun yang dikerjakan manusia itu paling tidak 3 macam inilah. Kalau tidak dalam keadaan berdiri, ya duduk. Kalau tidak pekerjaan duduk, berbaring. Jadi kalau kita di rumah masak, duduk apa tegak? Dengar ceramah, duduk apa tegak? Pergi ke masjid, duduk apa tegak? Duduk kalau pakai motor. Tapi kalau jalan kaki, tegak berarti. Kalau kita di kebun, kerja di kebun, duduk apa tegak? Tergantung kerjanya. Kalau nyambit rumput, duduk berarti kan. Kalau metik kopi, gitu. Jadi maksudnya berdiri, duduk, dan berbaring itu artinya berzikirlah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Tapi ayat itu dengan adanya tadi sebutkan berdiri, duduk itu menunjukkan tingkatan kemudahan. Kalau seandainya waktu sibuk saja berdiri aja kita bisa, apalagi kalau duduk, apalagi kalau yang kita sering terbalik Bapak sekalian. Kadang-kadang lama berbaring tidak lupa berzikir malah. Duduk juga lupa. Yang sering kita duduk ke main HP. Kalau tidak di rumah nonton kan gitu. Nah, gitu. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, kemudian dalam ayat ini itu disebutkan bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu kewajiban orang beriman, yaitu orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu kewajiban yang ditentukan waktunya. Jadi salat itu ibadah yang telah ditetapkan waktunya, sama dengan
haji sama dengan puasa wajib Ramadan. Langsung aja Bu ya. Kata-kata mauqut dalam ayat itu yang diwaktukan, yang ditetapkan waktunya. Kata-kata waktu dalam Al-Quran itu sebenarnya ada berapa macam Bu ya. Waktu itu sendiri, kata waktu ya, itu menunjukkan makna kadar dari masa. Kalau asrun itu masa secara umum atau secara khusus yaitu waktu sore. Adapun ad-dahru itu juga waktu tapi waktu yang panjang. Masa yang panjang sekali. Jadi waktu itu sendiri, kata-kata al-waktu itu adalah maknanya kadar dari masa. Artinya ada masa yang punya kadar, punya rentang. Jadi kalau benda punya kadar kan punya ukurannya berat misalnya. Kalau misalnya kopi berat 1 kilo kan itu ukuran. Kalau waktu ini ada kadarnya. Kadarnya itu artinya ada masa awal dan masa akhirnya, ada rentang. Jadi waktu pagi itu sejak terbit matahari sampai jam berapa Bu? Nah, kalau siang dari jam berapa sampai jam berapa? Kan nggak ada rentangnya itu. Gitu. Yang namanya hari ini, satu hari, ya 24 jam kan rentangnya. Kalau sudah lebih dari 24 jam, tidak satu hari lagi namanya. 1 hari setengah, apa 1 hari seperempat, atau 2 hari kan gitu. Jadi Bapak sekalian, kalau kita berjanji misalnya, berutang nih, bayar utang 2 bulan janjinya mau bayar. Kalau seandainya dibayar 2 bulan lebih 1 hari, tidak tepat janji namanya. Ya kan gitu, waktu itu kan ada rentangnya gitu. Makanya sholat, yang dimaksudkan waktu sholat itu rentang-rentang waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya subuh, mulai dari terbit terbit fajar sampai terbitnya matahari. Zuhur dari tergelincirnya matahari dari posisi tengah-tengah itu sampai nanti sama panjangnya bayang-bayang dengan bendanya masuk asar gitu. Jadi itu sekalian waktu itu, jadi sholat itu ada kadar waktu yang sudah ditetapkan. Jadi ada rentangnya. Adapun masalah waktu sholat yang dimaksud dalam ayat ini sekalian ada 3 penafsiran. Satu yang tadi tentang waktunya ditetapkan. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan maksud mauquta di situ adalah silih berganti. Artinya kalau datang selesai satu waktu digantikan atau disusul oleh waktu yang lain. Tapi ini juga ada kelemahannya pendapat yang nomor 2 ini Bu. Kalau subuh kan tidak langsung. Yang langsung itu zuhur dengan asar, asar maghrib, maghrib isya ya. Subuh isya dengan subuh ya langsung kan, langsung berganti. Tapi kalau yang subuh dengan zuhur enggak kan? Nah, jadi ini kelemahannya pendapat ini sedikit. Jadi kalau subuh dipahami begitu kan kacau juga Bu. Jadi waktu subuh itu habis waktu subuh langsung zuhur, kacau itu. Nanti orang ada yang sholat subuh jam 10, jam 11 kan. Nah, jadi ya secara umum ya betul juga lah. Ada juga yang mengatakan berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi mauquta itu sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya, maksudnya adalah berkesinambungan. Artinya terus menerus kita sholat, tidak pernah kita berhenti, tidak pernah putus. Berkesinambungan. Kapan putusnya? Kalau sudah putus pula janji kita, gitu, sampai ajalnya gitu. Jadi terkait dengan rentang waktu tadi Bos sekalian, jadi sholat ini waktu-waktu sholat itu ada rentangnya. Kalau seandainya ada seseorang yang belum sholat di rentang waktu yang telah ditetapkan, misalnya nih sholat zuhur ya, dia belum sholat, habis waktu zuhur, maka dia tidak bisa lagi mengerjakan sholat pada waktu yang lain. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, habis. Jadi orang seperti ini masuk mana Bu? Masuk lalai atau termasuk tarkus sholat, meninggalkan sholat? Enggak, masuk meninggalkan sholat. Yang lalai itu, kalau ibu bapak sekalian silakan baca nanti tafsir tafsir Jalalain, disebutkan di situ adalah yang namanya allazina hum an sholatihim sahun. Sahun di situ maknanya apa? Yuakhiruha. Nah, itu mengakhirkan waktunya, waktu pelaksanaannya. Melambat-lambatkan sholat padahal dia mampu melaksanakan sholat, sampailah hampir habis waktunya baru dia sholat, itu melalaikan. Tapi kalau dia melalaikan terus nanti habis waktunya dia belum sholat, itu meninggalkan sholat jadinya gitu. Jadi maka kita umat Islam kita pelihara hafizu ala salawat, pelihara sholat-sholat, berarti kita juga diperintah untuk melihara waktu sholat. Ibu dan bapak sekalian, jadi dengan adanya ya kita membahas ayat ini mungkin akan lebih menambah ya wawasan semangat kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Saya kira itu saja karena memang ada kegiatan lain. Jika cukupkan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.